Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini aku akan memberikan prediksi lagi tentang Mandiri tahun 2020. Nah, jadi video ini bisa banget buat teman-teman para pejuang mandiri di kampus manapun itu, oke? Karena soal mandiri dari satu kampus atau kampus yang lain itu hampir sama saja ya, materinya sama saja. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang keislaman. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang mau masuk di UIN ya, Universitas Islam Negeri yang agama gitu loh. Jadi ini bisa banget. Oke deh, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan komen kalian para pejuang mandiri itu di kampus mana gitu loh. Kalian bisa memberikan informasi di kolom komentar, oke? Yap, langsung saja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang keislaman lagi atau keagamaan lagi. Jadi di video-video sebelumnya udah aku bahas semua ya. Ada bahasa Indonesia, ada keagamaan juga yang lain, ada matematika, ada kuantitatif. Silahkan teman-teman cek video sebelumnya, itu tuh udah lengkap banget. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang keagamaan lagi, oke? Langsung saja kita bahas nomor 79. Nah, jadi pertama-tama ini adalah kode soal 1911 ya. Oke, langsung saja. Di sini Islam mengakomodasi tradisi lokal sehingga dapat tersebar di seluruh dunia dengan cepat. Islam mengakomodasi tradisi lokal, sehingga dapat tersebar di seluruh dunia dengan cepat. Berikut contoh yang tepat untuk membuktikan hal itu di Afrika. Nah, jadi Islam ini mengakomodasi tradisi lokal, sehingga bisa tersebar di seluruh dunia dengan cepat. Nah, kita cari hal-hal yang bisa membuktikan hal ini di Afrika. Oke, yang pertama yaitu bagian A, meresmikan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi sebagai mazhab negara dan melarang aliran lain. Nah, ini kurang tepat ya guys. Kenapa? Karena ada kata melarang aliran lain. Nah, sedangkan di teksnya itu mengatakan tradisi lokal. Oke, jadi nggak nyambung gitu loh. Di sini melarang aliran lain. Jadi salah banget. Oke, jadi ini kurang tepat. Kemudian bagian B, mereformasi Syekh Utsman melalui aksi jihad dan mendirikan sistem kekhalifahan baru Sokoto. Nah, jadi ini salah juga ya. Kenapa? Karena dia mendirikan sistem kekhalifahan. Nah, jadi ini kurang tepat karena di teksnya itu atau di pertanyaannya itu dia menyatakan tradisi lokal. Jadi nggak lokal gitu loh, nggak mencerminkan tradisi lokal. Oke, jadi paham ya guys. Kemudian bagian C, mengenalkan aksara Arab untuk memahami Al-Quran dengan pengantar bahasa Hausa dan Fulfulde. Nah, jadi ini benar ya guys. Kenapa? Karena dia itu memperkenalkan Arab, dia memperkenalkan Al-Quran dengan bahasa Afrika, dengan bahasa Hausa dan Fulfulde. Nah, jadi bagus ya guys, karena dia memperkenalkan Al-Quran dengan bahasa Afrika. Nah, jadi orang Afrika itu paham gitu loh, sehingga banyak yang terakomodasi di Islam secara tradisi lokal. Oke, jadi ini benar karena dia memperkenalkan Al-Quran atau aksara Arab dengan bahasanya Afrika. Jadi orang Afrika itu gampang paham karena dia pakai bahasanya gitu loh. Oke. Kemudian yang bagian D, membangun masjid di Afrika pedalaman sesuai dengan model arsitektur Arab zaman sekarang. Nah, ini ada mengatakan model arsitektur dan zaman sekarang. Nah, jadi ini tidak mencerminkan tentang tradisi lokal, sementara di sini menyatakan tradisi lokal. Nah, kalau di bagian D mengatakan model arsitektur dan zaman sekarang, ini kurang tepat. Oke, jadi bagian D juga kurang tepat, sehingga jawaban yang benar adalah C. Oke, next ke soal nomor 80. Islam dibawa ke Sumbawa oleh Zainul Abidin, seorang Arab Gresik. Zainul Abidin belajar agama di pesantren Giri. Setelah selesai, beliau ke Ternate.
Saat perjalanan ini, beliau mampir ke Sumbawa untuk menyebarkan Islam. Nah, masyarakat Ternate mengenal Zainul Abidin sebagai seorang raja terkenal. Dakwah seperti itu bersifat rahmatan lil alamin yang bermakna. Nah, jadi yang dipertanyakan adalah sifat rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan artinya rahmat, lil alamin artinya seluruh alam ya, mencakup alam, bukan hanya manusia, bukan hanya binatang, tapi semua mencakup alam. Jadi artinya itu rahmat di seluruh alam, jadi mencakup alam, gak hanya manusia gitu loh, gak hanya tumbuh-tumbuhan, gak hanya hewan, tapi rahmat di seluruh alam. Nah, ini aku dapat dari suatu sumber ya. Kalau memang salah silahkan teman-teman komentar di bawah, kan aku juga masih proses belajar. Oke, jadi kita lihat langsung option A, menyampaikan pesan Islam dimanapun berada. Nah, jadi ini betul ya guys. Kenapa? Karena pertama dia itu kemana ya? Ke Ternate. Kemudian saat perjalanan beliau mampir ke Sumbawa. Nah, jadi option A itu benar. Kenapa? Menyampaikan pesan Islam dimanapun berada. Jadi dimanapun dia berada, dia selalu menyampaikan tentang Islam gitu loh, menyebarkan agama Islam. Oke, jadi option A kita checklist dulu karena itu bisa jadi masuk ya. Tapi kita lihat dulu option yang lainnya. Bagian B, menyebarkan Islam agar menjadi pemimpin. Wah, enggak banget dong, karena kalau bagian B berarti dia menyebarkan Islam karena ada maksud tujuan, karena dia ingin menjadi pemimpin, enggak kan? Oke, jadi kurang tepat. Dan bagian C, menebarkan risalah agama dengan sistem jamaah. Nah, salah ya, sistem jamaah itu artinya dia berombongan gitu loh. Salah ya, karena dalam teks ini Islam dibawa ke Sumbawa oleh Zainul Abidin. Nah, hanya Zainul Abidin, sesuai teks ini hanya Zainul Abidin. Sementara di optionnya itu dengan jamaah, jadi nggak sesuai gitu loh. Oke, jadi kurang tepat juga. Kemudian bagian D, menundukkan daerah sesuai prinsip keislaman. Oh, salah juga ya guys, karena apa ya? Masa sih bagian D menundukkan daerah? Ya enggak kan, itu kan kalau secara logika itu kan kayak menundukkan daerah. Jadi dia seperti kayak memaksa gitu loh. Sementara Islam kan disebarkan tidak dipaksa ya, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Agama kita kan nggak memaksa gitu loh. Oke, jadi jawaban yang benar adalah A, menyampaikan pesan Islam dimanapun mereka berada. Jadi dimanapun Zainul Abidin ini berada, dia menyampaikan Islam dengan baik dan benar. Oke, tapi jika salah, jika keliru jawaban saya, silahkan komentar di bawah. Karena ini aku dapat dari sumber yang terpercaya kok, oke? Oke, lanjut kita soal ke nomor 81. Ini aku tulis ya guys. Kenapa? Karena waktu aku ngeprint tiba-tiba tintanya macet gitu. Nah, jadi aku tulis aja. Gak apa-apa ya guys. Jangan judge tulisan aku ya, emang gitu sih. Oke, langsung aja soalnya, yaitu ahli hadis memiliki kritik sanad yang berfungsi mengevaluasi apakah sebuah hadis memiliki kriteria sahih, hasan, daif, atau palsu. Nah, penerapan kritik sanad di era medsos adalah, jadi yang ditanyakan di era medsos atau di era media sosial. Oke, kita lihat optionnya dulu. Yang pertama yaitu memilih saluran televisi yang cocok dengan kepentingan ideologi kita masing-masing. Nah, jadi ini kurang tepat ya guys. Kenapa? Karena hanya mementingkan ideologi, apalagi hanya masing-masing. Nah, masing-masing itu artinya dia egois gitu. Dia tidak mau berbagi informasi kepada orang lain. Nah, jadi ini kurang tepat ya bagian A. Kemudian yang kedua, menyesuaikan informasi yang beredar dengan kriteria hadis yang disepakati ulama. Nah, ini juga kurang tepat guys. Kenapa? Karena menyesuaikan informasi yang beredar dengan kriteria hadis yang disepakati ulama. Informasi itu kan nggak selamanya tentang hadis gitu loh ya kan. Kalau kita nge-scroll Instagram, WA, YouTube, nggak semuanya kan harus yang disepakati ulama gitu loh. Kan ada juga yang gimana ya, pokoknya yang bagian B ini kurang tepat karena dia harus disepakati ulama, jadi kurang tepat. Oke.
Kemudian yang bagian C, menjauhkan diri dari seluruh aktivitas media sosial karena banyak mudaratnya. Wah, enggak banget dong. Masa kita harus menjauhkan diri dari medsos karena banyak mudaratnya? Jadi untuk media sosial itu tergantung dari kita sendiri ya. Di media sosial itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, jadi masa kita mau menjauhi semuanya? Jadi penggunaan media sosial itu tergantung dari kita sendiri. Kita mau mengambil yang positifnya atau mau mengambil negatifnya ya jangan ya guys. Jadi itu tergantung diri kita sendiri. Nggak harus kita menjauhkan diri dari media sosial, karena di media sosial juga ada positif untuk memberikan informasi-informasi. Oke, jadi bagian C juga kurang tepat. Kemudian bagian D, menyaring informasi yang masuk sebelum dibagikan ke kawan. Nah, jadi ini benar. Jadi jawabannya D. Kenapa? Karena kita harus menyaring informasi dulu sebelum kita bagikan kepada teman-teman kita. Takutnya kita membagikan yang hoax. Oke, jadi jawaban yang benar adalah D. Oke guys, kita lanjut ke soal nomor 82. Jadi sini mengatakan wani urip wani santun merupakan sebuah gerakan kultural kaum muda muslim di Surakarta untuk menyatakan keberanian berbuat santun. Gerakan ini dapat berfungsi sebagai strategi dakwah untuk. Nah, di sini aku mendapat informasi bahwa wani urip wani santun ini artinya berani hidup berani santunnya atau gimana guys. Pokoknya yang tahu arti ini silahkan komentar di bawah yang paling benar ya, karena aku dapat informasi seperti itu. Oke, jadi pertanyaannya, gerakan ini dapat berfungsi sebagai strategi dakwah untuk titik-titik. Oke, jadi kita lihat optionnya bagian A, menangkal hoaks dengan menyampaikan letak kebohongan informasi tersebut. Nah, ini benar ya guys. Kenapa? Karena kita harus menangkal hoaks. Siapa tahu itu hoaks, kita nggak boleh nyebarinnya. Dan di sini didukung lagi dengan menyampaikan letak kebohongan tersebut. Jadi benar ya, kalau kita mendapat informasi hoaks, kita harus memberikan juga informasi bahwa letak kebohongannya di sini. Jangan kita menyatakan ini hoaks tanpa alasan apapun gitu loh. Kemudian bagian B, menambah semangat umat untuk membela Islam sesuai dengan kepentingan golongan. Jadi ini kurang tepat ya, karena ini hanya mementingkan suatu golongan gitu loh. Jadi ini egois. Jadi jangan ya guys. Kita harus menambah semangat umat untuk membela Islam itu sesuai dengan sesuai dengan semuanya gitu loh. Jangan hanya kepentingan golongan gitu loh. Oke, jadi bagian B kurang tepat. Oke. Kemudian bagian C, menutup tempat-tempat maksiat. Jangan ribut deh. Sorry ya guys, ada adik aku yang ribut. Kemudian bagian C, menutup tempat-tempat maksiat karena tidak sesuai dengan norma berlaku di masyarakat. Nah, bagian C ini memang benar menutup tempat-tempat maksiat, namun di soalnya atau di pernyataan ini nggak nyambung gitu loh. Oke, jadi bagian C juga kurang tepat. Kemudian bagian D, memberikan dukungan kepada negara-negara Islam yang sedang mengalami perang. Nah, ini juga benar sih, tapi nggak sesuai dengan teksnya. Oke, jadi benar tapi nggak nyambung sama teksnya ini. Oke, jadi bagian D juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat, yang paling sesuai dengan teks adalah bagian A. Oke, jika ada pertanyaan silahkan teman-teman komentar di bawah. Dan jika selama aku menjelaskan ada kekeliruan, silahkan juga komentar di bawah. Oke? Yap, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena insya Allah channel ini akan memberikan informasi mengenai teman-teman yang akan masuk ujian atau masuk di dunia perkuliahan. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku leniagustin10 dan info.umptkin, karena di Instagram aku pribadi sering mengadakan giveaway, dan di Instagram info.umptkin aku sering memberikan informasi-informasi mengenai tentang kuliah, tentang dunia kampus. Oke, pokoknya cocok banget buat kalian yang calon mahasiswa baru. Oke deh, buat teman-teman juga yang mau berteman WhatsApp dengan aku, silakan 0882 4785 4631. Buat teman-teman yang mau di save back, harus chat aku dulu, perkenalkan nama kalian. Oke deh, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.